Ambar. Sudah minggu ketujuh sejak hubunganku dengan Nala berakhir. Tapi bukannya memudar, rasa sedihnya malah semakin pekat. Aku tidak pernah menduga patah hati bisa sedahsyat ini. Apa mungkin karena kami sudah cukup lama berpacaran? Tapi kan waktu sangat relatif. Yang menurutku lama bisa jadi tidak untuk yang lain. Dan tidak selalu waktu berjalan membesarkan cinta. Beberapa ada yang rasanya malah mengecil. Jadi kurasa bukan itu sebabnya. Akhirnya lamunanku kembali berujung tanya. Aku memutuskan untuk menenangkan diri. Sebelum makin tenggelam dalam kekalutan. Sepertinya semangkuk wedang ronde pilihan yang pas untuk dijadikan media penenang. Tanpa menunda, langsung kudatangi kedai milik Pak Trisno. Atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan Pak D. Sebenarnya dulu aku sering kemari bersama keluargaku. Terlebih saat musim hujan datang. Persis seperti saat ini. Tapi semenjak aku berkuliah di luar kota, lalu kembali dan disibukkan pekerjaanku, ini kali pertama aku kembali ke sini. Setelah sekian lama, ternyata Pak D tidak banyak berubah. Selain kerutannya yang makin banyak, semuanya tetap sama. Perangainya masih menyenangkan, dengan senyum penyejuk hati untuk siapapun yang melihat. Seakan hidupnya tanpa masalah. Padahal aku yakin, tidak mudah menerima anggapan negatif orang sekitar selama ini. Jadi, Pak D ini tidak pernah menikah seumur hidupnya. Hal itu membuat dia tidak lepas dari gunjingan. Meskipun secara pribadi baik-baik saja. Mulai dari dugaan masa kelam yang disembunyikan, sampai tuduhan kalau beliau penyuka sesama jenis. Bahkan, beberapa orang tua menjadikan Pak D contoh buruk agar anak laki-lakinya jangan sampai seperti dia. Aku sangat yakin semua itu sudah sampai ke telinganya. Tapi, sepertinya dia memilih untuk tidak peduli. Karena pengunjung sedang sepi, Pak D duduk di bangku depanku untuk menemani. Dia menanyakan kabarku sambil bernostalgia. Di tengah perbincangan, tiba-tiba hujan turun dengan deras, memaksaku untuk lebih lama di sini. Kami pun melanjutkan obrolan yang semakin lama semakin dalam topiknya. Yang akhirnya sampai di mana aku menceritakan kisah asmaraku. Sesaat setelah aku menyudahi ceritaku, kulihat beliau melempar jauh pandangannya ke arah jalan. Lalu disusul tarikan nafas yang panjang. Setelahnya, dengan arah tatapan yang tidak berubah, Pak D melanjutkan percakapan. Dulu, aku juga pernah jatuh cinta yang sejatuh-jatuhnya. Ambar namanya. Seperti namanya, dia membuat hari-hariku menjadi harum mewangi setiap saat. Hubungan kami berjalan hangat dan penuh kasih. Sampai pada akhirnya, tepat 2 hari sebelum hari pernikahan, Ambar pergi menghadap Tuhan. Tanpa mengajak Pak D. Pak D ditinggal sendiri selama-lamanya. Katanya, yang terhenti nafas panjangnya yang kedua.